Manchester United, Trafford Council, dan Greater Manchester Combined Authority telah sepakat untuk bekerja sama guna memastikan bahwa pengembangan Stadion Old Trafford memberikan manfaat bagi kawasan sekitar. Kesepakatan ini melibatkan pembentukan tim penasihat baru dan dirancang untuk memaksimalkan potensi dari proyek renovasi atau pembangunan stadion baru. Manchester United telah membentuk sebuah task force yang dipimpin oleh Lord Sebastian Coe untuk mengeksplorasi kemungkinan renovasi stadion atau membangun stadion baru. Dalam konteks ini, Lord Coe mengungkapkan keyakinannya bahwa kesepakatan tersebut akan membantu membuka potensi yang sangat menarik dari proyek pengembangan ini. Sebagai bagian dari Master Plan Trafford Council, sekitar 5.000 rumah baru akan dibangun di kawasan Trafford Wharfside. Selain itu, Dewan juga telah mengajukan proposal untuk meningkatkan koneksi ke Salford dan pusat kota Manchester. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan memperkuat konektivitas kawasan sekitarnya. Kerjasama antara Manchester United dan pihak-pihak lokal akan melibatkan pembentukan tim penasihat baru. Tim ini akan memandu generasi kawasan, termasuk menilai bagaimana stadion baru akan berintegrasi dengan rencana yang telah diajukan. Tim penasihat ini terpisah dari Task Force Stadion yang dipimpin oleh Lord Coe, yang juga melibatkan wali kota Greater Manchester Andy Burnham dan mantan kapten Red Devils Gary Neville. Task Force diharapkan akan membuat keputusan akhir tentang apakah akan melanjutkan rencana 2 miliar pound untuk stadion baru dengan kapasitas 100.000 kursi pada akhir tahun 2024. Baca juga, Harry Kane catatkan sejarah untuk penampilan ke-100 di tim nasional Inggris. Lord Coe menyebut proyek ini sebagai proyek sekali seumur hidup yang akan menciptakan stadion kelas dunia untuk wilayah utara Inggris. Lebih dari sekadar pengembangan stadion, proyek ini juga bertujuan untuk membawa manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi kawasan lokal dan daerah sekitarnya. Hal ini mencerminkan komitmen untuk tidak hanya meningkatkan fasilitas olahraga tetapi juga mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan komunitas sekitar. Mantan manajer Manchester United, Ralf Rangnick mengirim pesan kepada Erik ten Hag tentang kesulitan tim. Rangnick mengklaim MU membutuhkan operasi besar saat ia meninggalkan klub pada tahun 2022 dan setelah awal yang lambat di musim ini, pelatih Austria saat ini yakin klaimnya tetap benar. Saya mungkin membuat pernyataan itu ketika musim hampir berakhir sekitar 2 tahun lalu. Mungkin baru 2 atau 3 minggu sejak Erik ten Hag ditanya hal yang sama, kata Rangnick. Kemudian dia mengatakan bahwa analisis saya benar. Saya tidak tahu berapa banyak pemain yang telah mereka rekrut sejak itu, tetapi sepertinya saya benar. Sebelum meninggalkan Old Trafford setelah masa jabatan sementara sebagai pelatih, Rangnick, yang sekarang menangani Austria, menyampaikan penilaian yang sangat jujur tentang masalah MU. Ia mengatakan mudah untuk menentukan masalah di klub tetapi perlu ada perubahan kolektif. Lebih dari 2 tahun kemudian, dengan Departemen Sepak Bola MU sekarang dijalankan oleh grup INEOS, ia mengklaim bahwa masalah yang sama tetap ada meskipun ada pengeluaran yang signifikan di pasar transfer. Anda bahkan tidak perlu kacamata untuk melihat dan menganalisis di mana letak masalahnya. Sekarang, bagaimana kita menyelesaikannya? Tidak cukup hanya melakukan beberapa perubahan kecil, katanya. MU kembali beraksi menghadapi Southampton di St. Mary's. Namun setelah kalah telak dari Liverpool sebelum jeda internasional, Ten Hag sudah menghadapi gelombang kritik baru hanya beberapa minggu setelah menandatangani kontrak baru. Dalam dunia kedokteran, Anda akan mengatakan bahwa ini adalah operasi jantung terbuka. Jika ini terjadi dan semua orang menyadari bahwa ini harus terjadi dan jika orang-orang ingin bekerja sama, maka itu masuk akal dan saya yakin tidak perlu waktu 2 atau 3 tahun untuk mengubah hal-hal tersebut. Ini dapat terjadi dalam waktu 1 tahun. Jurnalis Inggris Piers Morgan menilai Cristiano Ronaldo jauh lebih baik daripada penyerang Manchester United saat ini. Ia pun menyebut Erik ten Hag bodoh karena tidak bisa menanganinya dan membiarkan sang pemain pergi. Meski sudah tidak muda lagi, Ronaldo masih tetap penyerang yang berbahaya. Ia pun menyebut Ten Hag bodoh karena telah melepasnya. Karena Ten Hag benar-benar bodoh. Maaf, dia memang bodoh. Dia memang bodoh sejak dia pergi ke sana, kan? Dia bicaranya tidak jelas, kata Morgan kepada Talksport. Dia sekarang mengoceh tentang Harry Potter atau semacamnya. Ten Hag adalah semua yang Ronaldo katakan kepada saya dalam wawancara itu, yang menyebabkan dia meninggalkan United. Masalah terbesar dengan Ten Hag, dia seperti guru sekolah yang suka memerintah dan tidak tahu cara menangani bakat akademis yang luar biasa. Morgan juga yakin kalau Ten Hag memiliki kecenderungan tidak mampu menangani pemain-pemain top yang ada di skuad Manchester United. Itu termasuk Jadon Sancho, yang dipinjamkan lagi dan bergabung dengan Chelsea setelah berselisih dengan Ten Hag. Manchester United masih terlihat kesulitan mencetak gol pada musim ini. Morgan menganggap Ronaldo masih lebih baik dari striker yang dimiliki Setan Merah saat ini. Manchester United tidak ingin terburu-buru memainkan Rasmus Højlund kembali dari cedera dan, sebagai akibatnya, ia mungkin tidak akan kembali akhir pekan ini melawan Southampton.
Laporan ESPN mengatakan bahwa kembalinya dia sekarang dapat saja tertunda karena Man United tidak ingin mengambil resiko dengan kembalinya masalah tersebut. Højlund bakal dinilai sebelum akhir pekan dan masih berpeluang tampil, namun Man United akan mengambil pendekatan yang hati-hati dan dengan senang hati akan menepikannya serta mengembalikannya secara perlahan-lahan. Setelah bertandang ke St. Mary's, Manchester United akan menjamu Barnsley di Carabao Cup sebelum bertandang ke Crystal Palace di Premier League pada akhir pekan berikutnya. Jika Højlund tidak kembali pada akhir pekan ini, ia akan berharap dapat kembali tampil bersama tim utama pada laga-laga tersebut. Manchester United didera masalah cedera musim lalu dan Erik ten Hag terus mengalami masalah kebugaran di awal musim ini. Luke Shaw belum bermain musim ini, begitu juga dengan rekrutan musim panas Leny Yoro, sementara Tyrell Malacia masih berada dalam daftar cedera jangka panjang. Mason Mount sempat tampil namun kini harus absen dan kemungkinan tidak akan kembali hingga Oktober karena masalah hamstring. Meskipun Man United tidak terburu-buru untuk memainkan kembali Højlund, Ten Hag akan sangat senang jika sang penyerang dapat bermain kembali setelah awal musim yang lamban di depan gawang. Setan Merah kesulitan di lini depan musim lalu, hanya mencetak 57 gol di Premier League dan hanya mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan pembuka. Højlund mencetak 10 gol di Liga musim lalu dan 16 gol di semua kompetisi, jadi kemungkinan akan menjadi bagian besar dari ancaman gol mereka kali ini. Manchester United telah memutuskan bahwa 2 pemain tidak akan bersama klub musim depan, sementara pemain lainnya berada di ujung tanduk namun masa depan mereka belum diputuskan. Victor Lindelof dan Christian Eriksen keduanya memasuki tahun terakhir dari kontrak mereka di Old Trafford dan keputusan telah diambil bagi mereka untuk pergi ketika kontrak mereka berakhir. Menurut beberapa laporan, penjualan bahkan dapat dilakukan pada bursa transfer Januari, namun keduanya jelas berada di bulan-bulan terakhir mereka bersama klub. Eriksen memasuki musim ketiganya bersama Setan Merah dan tampaknya akan menjadi pemain pelapis musim ini, seperti halnya Lindelof yang telah bergabung dengan klub sejak bergabung dari Benfica pada tahun 2017. Lindelof belum tampil musim ini namun telah membuat 259 penampilan di semua kompetisi untuk Manchester United. Bek veteran Jonny Evans juga akan habis masa kontraknya di akhir musim dan sepertinya ia tidak akan bermain lebih lama lagi bersama klub. Yang kurang jelas adalah masa depan Harry Maguire, yang kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2025, namun klub memiliki opsi untuk memperpanjang 1 tahun lagi. Pemain berusia 31 tahun itu telah bermain di semua 3 pertandingan Premier League musim ini untuk Setan Merah, menjadi starter di 2 laga di antaranya. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Setiap keputusan yang dibuat terkait kontrak pemain dapat memiliki dampak besar pada perjalanan tim di masa mendatang. Dengan sumber daya finansial yang melimpah, Manchester United secara rutin mendatangkan pemain-pemain bintang. Akan tetapi, mengelola kontrak mereka dengan bijaksana adalah tantangan tersendiri. Tahun 2025 bisa menjadi salah satu momen penting bagi manajemen Manchester United. Sebab, beberapa pemain mereka akan mendekati akhir masa bakti mereka. Ada 6 pemain Manchester United yang kontraknya berakhir pada tahun 2025. Masing-masing pemain tersebut memiliki peran serta nasib yang berbeda di Old Trafford. Berikut ini 6 pemain Manchester United yang kontraknya habis pada tahun 2025. Pertama, Tom Heaton. Kedua, Jonny Evans. Ketiga, Christian Eriksen. Keempat, Harry Maguire. Kelima, Victor Lindelof. Keenam, Amad Diallo. Legenda Manchester United Nicky Butt membela Casemiro. Ia menyebut kritikan yang ditujukan kepada Casemiro usai kekalahan Setan Merah dari Liverpool sudah keterlaluan. Nicky Butt tidak menyukai kritik terhadap kepada Casemiro belakangan ini, yang menurutnya tidak adil dan sudah keterlaluan. Dia pemain sepak bola yang luar biasa, kata Butt kepada Manchester Evening News. Dia telah memenangkan segalanya dalam permainan ini. Saya pikir itu agak tidak adil. Dia mengalami satu babak yang mengerikan dan semua orang menghujatnya. Saya pikir itu agak kasar, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia telah memenangkan lebih banyak hal daripada yang pernah saya lakukan, jadi saya tidak akan duduk di sini dan mengatakan dia ini, itu dan yang lainnya. Namun, dia memang bermain buruk, saya yakin dia pernah mengalaminya sebelumnya, kita semua pernah mengalaminya. Casemiro saat ini sudah berusia 32 tahun. Butt menilai Casemiro masih belum habis dan mendukung sang pemain untuk bangkit kembali. Winger Manchester United Anthony dilaporkan ingin pergi dengan status pinjaman dan bisa jadi akan menuju Turki. Anthony hanya bermain selama 1 menit untuk Manchester United musim ini dan telah memberitahu klub bahwa ia ingin pergi dengan status pinjaman, menurut The Sun. Setan Merah ingin melepas pemain asal Brasil itu, dan ia telah menarik minat dari Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Mantan klubnya Ajax juga tertarik, serta klub-klub di Arab Saudi. Anthony juga dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle pada bulan Januari di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut atas masa depannya di Old Trafford.
Kepindahan dengan status pinjaman dari Old Trafford akan memberi Anthony kesempatan untuk mencoba dan mengembalikan kariernya ke jalur yang benar setelah masa sulit bersama Setan Merah. Jika Anthony pindah ke Fenerbahce, ia akan bergabung dengan mantan manajer Manchester United Mourinho di klub Turki itu serta mantan pemain Setan Merah Fred. Awal musim 2024-2025 memang mengecewakan bagi Manchester United. Biar begitu, gagasan memecat Erik ten Hag dianggap tidak masuk akal. Apalagi MU bakal sulit mencari pengganti. Isu pemecatan Ten Hag juga sampai ke telinga ex-MU, Nicky Butt. Dia tahu bahwa posisi Ten Hag sulit, tapi menurutnya pemecatan bukanlah jawaban. Apalagi, saat ini tidak banyak pelatih top yang tersedia di pasaran. Tidak ada gunanya memecat Ten Hag jika tidak langsung menemukan pengganti yang lebih baik. Butt mengakui bahwa MU memulai musim 2024-2025 dengan buruk, cukup mengecewakan. Namun, tidak ada gunanya buru-buru memecat Ten Hag. Justru dia menilai Ten Hag butuh kesempatan. Menurut saya, beri dia waktu untuk memperbaikinya. Ini baru awal musim, kami baru melewati 3 atau 4 laga dan Anda harus mendukung pelatih, tutup Butt.